Ya, salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, nanti jadi begoders. Begoders ini kalimat yang sering diucapkan sang debaters ya. Ya begitulah kawan. Kalau sudah jadi begoders, ya apa boleh buat ya. Menjadi bulan-bulanan lah bagi orang-orang yang tidak begoders. Kan gitu aja kawan. Ya. Kawan-kawan, sebelum saya memulai acara kita ini, terlebih dahulu saya apa namanya itu mendengar kabar juga ya dari Facebook ya. Ada seorang pendeta, kebetulan saya kenal ya, Immanuel Ndun namanya, sudah meninggal pula ya. Itulah terkadang manusia ini. Saya tahun berapa itu ketemu dengan beliau ya. Kalau nggak salah masih saya antarkan beliau buka sekolah teologi di Pekanbaru ya. Saya datang ke sekolah yang dia buka itu waktu di tempat kami ini juga dia pernah buka sekolah itu juga ya kawan-kawan ya. Dan waktu itu saya hadir, dia buat seminar, disitulah yang dihadiri banyak pendeta, saya bilang kalian harus bertanggung jawab terhadap kekristenan. Karena anak-anak Kristen ini dari kecil tak pernah kalian ajari tentang firman Tuhan. Sekolah minggu hanya sejam 2 jam hanya nyanyi, cerita dongeng, misalnya begitu ya. Kalaupun cerita tentang kekristenan ya hanya sekedar baca-baca, tapi kalian tidak buat metode pendidikan bagi anak-anak Kristen. Itu saya bilang kawan. Dan waktu itu saya emosional bicaranya di hadapan semua pendeta, padahal saya nggak pendeta. Dulu saya kan sering diajak-ajak kalau ada seminar para pendeta, "Bang, datanglah, Pak, datanglah. Di sini semua pendeta kumpul," katanya. Saya mah semangat-semangat aja. Saya datang. Setelah itu semua yang datang kebetulan punya hak bicara, ya saya bicara kan gitu. Ya kawan ya. Ya enaklah kawan. Tapi sekarang beliau sudah apa ya? Saya tidak mengatakan Tuhan Yesus sayang kepada dia, belum tentu ya. Yang pasti ipua dosa adalah maut ya. Artinya bisa jadi dia memiliki dosa seperti kita. Intinya dia hidup di dalam Yesus, ya kan? Mengenai dia mau ke neraka ke surga itu hak prerogatif dari Bapa di surga, bukan hak saya kawan. Mana bisa saya menentukan orang ke neraka, ke surga. Kayak bapakku aja lah yang punya surga dan neraka ini. Memang punya bapakku ya, bapak yang di surga. Maksudnya bapak yang di dunia ini. Ya tidak seperti itu juga ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, malam ini sorry ya, saya terlambat masuk ya. Maklum saya tadi capek sekali. Uh, Kami sudah mau besok mulai mencor ya. Tadi saya mengarahkan anggota untuk membuat rangka besi sebagai papan namanya itu ya. Yang kedua, saya tadi mencari sumur bor dan besok mereka masuk sudah membuat bor sumur bor. Sudah itu saya membeli gerinda ya untuk memotong besi-besi itu ya. Puji Tuhan semua berjalan ya. Uh, dan saya nego-nego bisalah buat air sumur bor sekarang 6,5 juta ternyata kawannya 4 inci kan ya. Kalau 3 inci bisalah 5,5 juta kan begitu ya. Udahlah saya minta yang 3 inci aja kan begitu ya. Pipanya loh kawan 3 inci. Sudah itu, tapi kalau ndak ada masalah besok saya potong lagi bang katanya. Karena takutnya ada kayu yang keras apa segala macam, kan keras bang gini-gini, terserah kau lah aku bilang kan. Penting airnya keluar, karena di tempat kami itu rata-rata kedalaman ndak sampai 30 nggak sampai kawan. Karena airnya langsung dapat ya. Memang daerah itu kan dulu hutan lebat dulunya. Ya. Setelah itu kawan, yang membuat saya agak-agak gelisah, saya terkadang kasihan
Tapi di satu sisi saya juga masih lemah. Datanglah orang kampung ya, yang sudah punya anak tamat SMA dan dia sudah tua, tinggal ibunya saja, ya kan, datang. Sambil menyeka air matanya kan, "Masukkanlah dulu anak saya," katanya, "kerja di sini." Aku jadi terdiam kawan. Seandainya aku orang kaya, enak kali masukkan orangnya. Ah, aku terdiam, tidak bisa menjawab. Tapi ku bilang sama dia, beginilah itu ibu, pembangunan nanti kan mulai bulan Agustus. Doakanlah ah, ada danaku untuk mulai membangun ini. Kalau ada, ku panggil pun anakmu, ku bilang. Rupanya 2 jam kemudian datang lagi orang, suami istri, sudah sebulan tidak kerja. Kerja suaminya serabutan, kebetulan pandai tukang kan, tolonglah. Jadi aku bilang, tapi di sini gajinya tidak seperti membangun rumah ya, karena kita membangun gereja, maklumlah, dan uangku juga belum ada ya. Ini pun paling nanti seminggu kerja, seminggu istirahat, karena uang nggak ada ya. Atau seminggu kerja, sebulan istirahat, 3 minggu istirahat, tunggu gajian YouTube. Jadi aku bilang, bersabarlah ya, bulan 8 nanti kita lihat. Kalau ada dana aku panggil juga kalian, aku bilang. Berarti udah berapa? Sekarang aja ada 3, ada tambah 2, ada 5. Tadi pagi datang lagi gitu. Jadi aku bingung. Ya aku nggak mau bilang apa. Hanya aku bilang Agustus semuanya bisa kita buktikan. Kalau memang tidak ada, mohon maaf lah ya, enggak usah kalian nanti marah. Orang kampung juga ya kawan-kawan. Itulah sekarang dilema yang kuhadapi. Ya, tapi tidak apa. Saya percaya Tuhan Yesus bersama saya. Orang-orang Kristen bersama saya. Karena pertaruhan saya hari ini, pertaruhan saya bukan hanya kepada ah, lebih tepatnya pertarungan saya ini adalah antara keledai dan anak Tuhan Yesus ya. Keledai dalam hal ini berusaha untuk menghalangi pembangunan gereja itu. Maka di semua lini mereka berusaha membunuh karakter saya ya. Agar tidak lagi ada orang yang mau membantu pekerjaan-pekerjaan saya di ladang Tuhan. Nah, itu sudah saya lihat. Tapi percayalah, saya selalu punya pikiran kalau Tuhan berkehendak, mau hantu belau pun itu tidak akan bisa menghentikan apa yang saya lakukan. Jujur saja kawan-kawan ya, sebentar dulu ya. Ya, jujur saja kawan-kawan, bahwa besok ini saja saya mau membuat sumur bor, saya nggak tahu uangnya dari mana. Ya, utang saya saja kemarin 2.600.000 apa 700 lupa ya. Tambah tadi pasir, pasir cor sudah masuk. Pasir cor sama apa ya, pasir apa namanya itu, pasir semen itu harganya beda kawan, lebih mahal pasir cor ya. Jadi tambah besok 5.500.000 berarti saya harus menyediakan uang 10 juta. Memang betul, saya sudah katakan saya sudah menyiapkan uang hanya 100 juta untuk pembangunan itu sebagai modal awal. Itu saya ambil dari gaji saya selama ber-YouTube. Dulu pengebar saya mengatakan, "Bang, gaji YouTube-nya disimpan saja. Siapa tahu nanti ada satu hari abang mendapat kesusahan, itu pertolongan pertama dulu buat sampai kami semua urunan." Kan begitu. Ya sekarang aku jujur-jujur saja sama kalian. Ya, itu sudah kuambil 100 juta nanti bisa ada pembuktian ya. Dan itulah sebagian kubuat untuk membangun gereja ini. Ya berapa sih kekuatan 100 juta itu? Ya kan? Untuk buat atapnya nanti saja saya nggak tahu berapa. Intinya sampai hari ini dia tetap berjalan dan kalau kalian tanya apakah ada donasi masuk? Masuk juga. Saya tidak pernah mengatakan tidak. Ya, kemarin sudah saya katakan batu bata sudah masuk. 30.000 itu didonasikan seorang bapak. Krekel didonasikan, besi kemarin semua. Baru ada lagi yang berupa uang. Tadi malam sekarang saya nggak membedakan ya.
donasi itu apakah untuk saya ataukah untuk pembangunan gereja? Kadang penggambar saya kan, Bang, sekian untuk abang, sekian untuk pembangunan gereja. Sekarang saya buat itu semua untuk pembangunan gereja. Ya, kalau makan saya udahlah dari gaji YouTube lah. Ya, ah, puji Tuhan sampai hari ini sudah masuk 5 juta. Ya, tapi tadi sudah saya beli Gerindra. Ya, Bos, mereknya Bos, sekitar 500, berarti tinggal 4,5. Jadi saya punya kekurangan uang untuk bayar sumur bor, bayar utang itu, dan besok pasir datang lagi ya, saya gitu kawan. Jadi sekitar 4,5, 5,5 lagi lah kekurangan ya. Tapi saya tidak pernah gentar kawan, saya akan tetap jalan ya. Kenapa saya akan tetap jalan? Karena saya ingin mengalahkan dunia ini. Ya. Saya dari dulu seperti itu kawan ya, akan kubakar duniaku. Waktu ke SMA aku buat gitu kawan. Semboyanku, akan kubakar duniaku. Datang kawan, akan kubakar kandang konditku. Ya, itulah ngalor ngidul kita dulu kawan ya. Oke. Kawan-kawan, judul malam ini saya buat ini. Terima kasih Pak Erastus Sabdono. Siapa sih Pak Erastus Sabdono ini? Sebenarnya saya tidak kenal dan saya tidak mau tahu urusannya apa sih Erastus, apa sih Karatus, siapa lah itu. Tetapi saya pernah mendengar di TV belum ya. Saya tahunya dari kawan. Setelah dari kawan saya buka YouTube-nya, ada ternyata. Tapi belum pernah saya tonton sedikit pun. Kemarin yang saya tonton dari YouTube-nya si Esra Soro. Baru Pak Perbum Peritatis. Pak Esra sama Pak Perbum. Sama MYM, karena MYM berteman dengan saya di Facebook. Saya nontonnya dari situ kawan. Ternyata ada juga permasalahan seperti ini. Kan begitu? Ya, dia mengatakan Yesus bukan juru selamat. Maka saya tonton lagi di TikTok, sudah ada klarifikasi dari Erastus Sabdono. Dia mengatakan, saya tidak pernah mengatakan demikian. Mereka tidak melihat utuh acara itu katanya. Setelah itu dia bilang, dia mengambil di kitab apa ya, lupa aku ya. Saya 40 berapa ya, 11 itu ya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Nah itu kan Yahweh juru selamat, begini. Yesus itu melaksanakan katanya. Oh gitulah cerita pembelaan dia ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Kawan, hari ini saya mengatakan terima kasih kepada Pak Erastus Sabdono. Kenapa saya katakan terima kasih? Saya bukakan sebuah surat dulu kawannya biar kalian lihat ini. Mana dia ini? Oh ini. Aduh, 2 kali terbuka. Erastus Sabdono. Bukan si Dono ya. Nanti kalian kira pula Dono Kasino Indro. Ini. Saya dikirimi sebuah surat pernyataan sikap. Pak Jago-jagoan yang ngirim surat pernyataan sikap ini. Mereka nanti jadi meniru-niru Al-Zaitun itu kawan. Kalau saya bilang sudahlah. Slow lah hidup ini kawan. Ini. Kelihatannya. Nah ini kawan. Saya nggak tahu kebenaran surat ini benar apa tidak. Ya. Intinya sudah ada pernyataan sikap dari sejumlah institusi atau lembaga ya. Begini. Isinya begini, pernyataan sikap. Sehubungan dengan disebarluaskannya ajaran-ajaran dari pendeta Dr. Erastus Sabdono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Agama Kristen Indonesia. Ternyata dia Ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi juga. Ini kadang yang nggak ngerti ya kawan. Bahwa orang-orang seperti ini sudah ketua lembaga malah udahlah. Ketua Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil dan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Eikumene yang akhir-akhir ini menimbulkan keresahan dan kegaduhan. Ini sudah bisa dilaporkan undang-undang itu pasal 156 dan undang-undang tahun 1946 itu ya. Baik di antara umat Kristen Indonesia maupun masyarakat luas. Melalui surat ini kami menyatakan ajaran pendeta Erastus Sabdono yang antara menyatakan Yesus bukan Allah garis miring Yahweh. Yesus bukan juru selamat yang sebenarnya. Yesus lebih rendah dari Allah dalam hakikat secara esensial, bertentangan dan menyimpang dengan ajaran. Ini oneness ini kawan. Kalau saya lihat
Surat ini surat oneness ini kawan. Dibilangnya sini kan, Yesus bukan Allah garis miring Yahweh. Oh berarti ini Triteos. Ya, atau memisahkan itunya. Atau Yesus hanya manusia biasa. Dan kalau saya lihat ini sudah keracunan dari ajaran saksi Yehova. Ya, Pak Erastusnya. Tanpa sadar kawan, terkadang kita itu terlalu banyak mendengar ajaran saksi Yehova yang sampaikan orang. Tanpa sadar kita juga mengungkapkan itu. Itulah hebatnya kalau cuci otak ya. Ya. Yesus lebih rendah dari Allah dalam hakikat. Secara esensial bertentangan dengan dan menyimpang dari ajaran Alkitab. Yesus lebih rendah itu dalam hakikat. Itu kan dulu kawan. Yesus yang rendah itu dulu kan tidak ada lagi di dunia. Karena dia sekarang sudah di sorga sama ya. Aku dan Bapa adalah satu. Karena mereka merujuk kalimat itu kawan. Dan ini adalah argumen-argumen daripada saksi Yehova. Ya. Dua, ajaran pendeta Dr. Sarsono tersebut memiliki kemiripan dengan beberapa ajaran yang telah dinyatakan sebagai ajaran sesat. Bidat oleh konsili dan keputusan gereja dari masa ke masa. Konsili apa? Mana ada konsili apa namanya itu ya? Konsili GPDI, konsili apa namanya itu? Karismatik, GBI tidak ada ya. Yang ada konsili Nicea. Bapak-bapak gereja. Ajaran pendeta Dr. Harsono tersebut harus diwaspadai oleh semua umat Kristen. Waspadalah, waspadalah. Sampai segitunya kawan ya. Karena telah menjadi ancaman bagi, kok jadi ancaman. Erastus Sardono ini anak kutu kumpret kawan. Ancaman itu ada di depan mata bernama saksi Yehova. Oneness, Triteos, Unitarian, Tari-tarian, kata Joshua Tewu. Ya kan? Itu mereka tutup mata. Ini Erastus hanya seorang kutu kumpret. Kutu kecilnya dia itu kawannya. Tapi kutunya ini bisa mengguncang kepala mereka. Karena kutunya liar ke sana kemari berjalan sehingga kepalanya geli-geli. Ya, kami menghimbau umat Kristen Indonesia agar berpikir kritis dan tidak asal menerima ajaran-ajaran berbeda dengan ajaran Alkitab tentang Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat. Bro, itulah indahnya orang Kristen. Orang Kristen diberi kebebasan untuk berpikir. Kenapa? Karena nenek moyangnya Adam itu memakan buah pengetahuan. Ya, ya begitulah. Lanjut. Kami mendorong gereja-gereja di Indonesia agar lebih serius memberikan pengajaran yang sehat dan Alkitabiah agar jemaat tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran menyimpang. Sejak kapan kalian bisa memberi pengajaran kepada jemaat? Kerja kalian hanya khotbah. Di dalam khotbah kalian hanya ceritai kesuksesan orang, penderitaan orang, kekurangan orang. Makanya aku bilang, kurangi khotbah di gereja itu. Buat pengajaran. Kan ada proyektor. Ya. Ini enggak khotbah. Aduh, sudahlah kawan. Cara khotbah pun kalian enggak tahu. Kalau kalian mau khotbah, baca Matius 5. Itulah kerangka khotbah yang diajarkan Yesus Kristus. Agar apa? Agar kalian tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sudah ya? Kadang saya di sini gelik-gelik baca surat ini. Mereka sok-sok bilang mengajari. Coba, dah ada kuliah mengajari. Aduh, aduh. Hebatlah itu sekali seminggu kita bertemu kan. Itu pun aduh lebih banyak nyanyinya daripada pengajarannya. Kalau saya dulu kawan, waktu saya dulu ditugasi oleh gereja GKK, gereja keliling-keliling Duri, bukan, GSJA ya. Saya diberi untuk mengajar waktu itu. Nyanyi hanya sekali saya buat kawan. Karena tujuan kita ke situ bukan bernyanyi. Mau mendengar firman Tuhan. Aduh, kalau bernyanyi itu sudah pembuka penutup selesai. Doa juga pembuka penutup selesai. Paham ya? Belajar itu yang penting. Banyak pendeta tidak mengerti ini. Nyanyinya diperbanyak. Khotbahnya 15 menit. Kenapa khotbahnya singkat? Karena kalau khotbahnya enggak menarik. Kalau dibuat lawak-lawak senang orang itu. Dibilangnya memberkati. Kalau lawak-lawak kawan, kau panggil aja si Mongol stres. Seleksi jadi pendeta tidak melalui STT. Tetapi melalui stand up komedi. Itu kawan.
Banyak pendeta ini nggak ngerti cara berkhotbah. Gaya tapi banyak orang Kristen yang juga tidak mengerti khotbah itu apa. Kalau mendengar, wah hebat kali orang ini, dia bicara tentang rumah tangga, oh hebat sekali. Bukan itu kawan, bukan itu. Wah Bashir, Debbie Bashir, khotbah, oh hebat sekali. Semua orang tercengang-cengang, terheran-heran. Aduh, khotbah yang benar itu kau baca dulu kerangkanya di Matius 5. Setelah kau membaca kerangka di Matius 5, cocokkan itu dengan khotbahmu di gereja. Kan begitu kawan. Berbahagialah orang yang begini, berbahagialah. Ucapkan dulu berbahagia semua. Diucapkan bahagia, selamat bahagia ya. Kita lanjutkan lagi kawan. Pengajaran di Kristen 0. Kenapa anak-anak Kristen lemah daripada anak-anak Islam? Anak-anak Islam lebih militan daripada anak-anak Kristen. Itu harus kalian akui. Jangan sampai tidak kalian akui. Kenapa? Umat Islam, anak-anak Islam dari kecil sudah memiliki TPA. Taman pendidikan, itu taman. Pendidikan, hanya itu bukan Alkitab, Al-Quran. Ada enggak orang Kristen memiliki taman pendidikan Bible atau Alkitab? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Yang pertama, pendeta sudah sibuk mengurus lahan sawit. Di tempat kami ini kubilang, kalau saya bisa bercakap, terserah kalian mau menghukumi saya, menghakimi saya. Banyak oknum pendeta brengsek. Oh, sang debater, apa salah pendeta punya lahan sawit? Salah. Kalau kau mencari kekayaan dunia, tinggalkan kependetaanmu. Kasih kepada orang yang mau dia meninggalkan hidup kedagingannya. Tinggalkan kawan. Di mana ada hartamu berada, di sana pikiranmu pasti ada, jiwamu ada, semua ada. Seluruh kemampuan fisikmu ada di sana. Nah ini. Tapi kalau kau mau menjadi orang kaya silakan. Tapi jangan kau menjadi gembala. Makanya aku bilang Gilbert Lumondong ke neraka. Sampaikan kepada Gilbert Lumondong. Kata sang debater, kalau kau mati Gilbert kau ke neraka. Bukan aku yang bilang firman Tuhan. Sampaikan Yesaya Pariaji ke neraka juga. Philip Mantova ke neraka. Sudah jelas firman Tuhan mengatakan, jikalau kau mau ikut aku ring 1, jual semua hartamu, ikutlah aku. Anak muda itu dia tidak diceritakan sudah kawin atau tidak. Tetapi karena kata Yesus, ikutlah aku, artinya dia masih bujangan. Kalau dia sudah kawin, tidak mungkin Yesus menceraikan dia dari istrinya. Ikutlah aku katanya. Tapi anak istriku bagaimana? Kan tidak ada disuruh Yesus, buanglah anak istrimu, juallah anak istrimu. Enggak ada kawan. Artinya apa? Murid-murid Yesus juga kawan. Sudah ada yang beristri. Mereka meninggalkan keluarganya. Ikut Yesus kawan. Ya. Nah ini berat, memang berat. Ringan juga. Bagi pastor-pastor itu jadi ringan. Karena mereka sudah dibiasakan memisahkan antara hawa nafsu dan hawa murni. Saya terkadang salut melihat gembala-gembala di Katolik kawan. Inilah sepantasnya gembala. Terlepas dari oknum-oknum yang banyak diberitakan, wah apa namanya itu homoseksual ini, terlepas dari itu. Tujuannya mulia kawan. Kenapa tujuannya mulia? Dia tidak lagi memikirkan kebun sawit. Di tempat kami ini setiap hari kuliah, aduh sudahlah kawan. Kalau pendeta belum bersawit tidak keren. Kalau pendeta belum bermobil nggak keren. Sepertinya berlomba semua. Jadi mengurusi jemaat bagaimana? Cukup hari Minggu. Sama kalau ada yang mati. Sama kalau ada yang pesta. Selesai. Partamiangan sudah ada sintua-sintua. Kalau karismatik sudah ada pekerja-pekerja. Kerja iklan dulu itu. Memang tidak semua. Saya bilang tadi kan oknum. Pahami dulu ya. Nah ini kawan. Nah, maka dari itu saya berterima kasih kepada Pak Erastus Sabdono.
Kalau sang debater bikin gaduh, nggak ada yang peduli. Ini lebih kutu kumpret lagi dari Erastus Sabdono. Lebih kutu kumpret. Tapi ketika Erastus mengeluarkan sebuah pernyataan, semua tersentak. Semua mulai bicara tentang membentengi iman. Lah, selama ini kemana kalian? Kok nggak bicara membentengi iman? Kalau sudah kalian bentengi iman umat kalian, jemaat kalian, percayalah. Mau pengajaran hantu belau sama dia datang, dia akan tolak. Kecuali 2 hal yang sangat sulit dia tolak. 3 hal tambah 1. Apa itu? Uang, wanita atau seks, baik wanita atau perempuan, dan tahta atau jabatan. Inilah hantu dunia ini. Nah ini kawan. Kalau pengajaran kawan, kita masih bisa menangkal. Kalau kita diajari dengan benar oleh para pendeta kita. Syaratnya itu. Tapi kau diajari dengan baik dan benar, 3 ini menghampirimu. Kau bisa balik. Saya sering diuji 3 hal ini dari dulu. Puji Tuhan. Sampai saat ini saya selamat. Waktu di Ahmad Dahlan dulu kan saya juga sudah sempat mau meninggalkan Yesus itu kawan. Sudah sempat. Atau sudah kepikiran. Tetapi untungnya, ini untungnya lagi kawan. Kita selalu bicara untung. Saya meminta waktu 1 bulan sama dosen saya. Kan saya belajar di pesantren akhirnya. Waktu itu agama Islam 2 kalau nggak salah aku, studi Islam 2. Kemuhammadiyaan. Waktu itu ada dosen kami fanatik sekali. Di dalam kelas dibilangnya, sekarang kita dijajah yang beginian katanya. Datang kawan semua melirik ke aku. Langsung diturunkannya pelan-pelan. Ya maksudnya ini loh. Hans Yahaan. Itu kawanku satu angkatan. Tanya dia. Kami waktu itu ada 3 orang Kristen di situ. Si Hans jadi Islam waktu mu'alaf dia. Tapi dia kembali ke Kristen. Satu lagi Mika Palulun. Saya nggak tahu bagaimana nasibnya itu. Saya beruntung, saya pertama lulus. Jadi tidak ada kewajiban saya harus baca tulis Al-Quran. Dulu kan ada kalau mau lulus harus bisa baca. Diambil acak harus bisa baca. Saya waktu itu disuruh baca. Tahu kalian apa yang saya bilang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah kata saya bilang. Datang guru itu, kamu orang Nasrani? Iya Pak. Itu bukan Al-Quran tapi azan. Ya saya dengarnya itu paling sering Pak, saya bilang. Oke sudah, lewatkan. Langsung sidang. Sidanglah kami. Lulus aku kawan. Jadi aku dulu S1-nya hanya 8 bulan. Kan dari D3 ke S1. Saya nggak bohong-bohong. Ijazah udah kutunjukkan sama kalian kan. Di searching orang ada. Terdaftar di Dikti. Kan gitu ya kawan ya. Jadi terima kasih Pak Erastus Sabdono. Nah ini kawan, harus kita terima kasih. Kalau tidak ada hal seperti ini kawan, takkan ada surat ini. Coba tanya, surat ini sekali berapa tahun diterbitkan? Belum tentu sekali 100 tahun ini terbit. Mungkin sudah 1000 tahun di Indonesia Kristen misalnya. Udah berapa tahun ya? Kalau HKBP jubilium kemarin, kami waktu kecil 125 tahun. Sekarang mungkin udah 200 tahun atau bagaimana ya? Enggak, mungkin 150 lah. Atau 160 ya. Nah ini kawan. Kalian perhatikan aja baik-baik. 160 tahun belum tentu ada surat kayak gini keluar. Apakah 160 tahun itu tidak ada pengajaran bidat? Banyak. Alah saksi jawaban saja sampai datang ke rumah saya. Siapa yang bisa menangkis itu? Enggak ada. Dulu saya berharap Sintua, Parhanger, pendeta bisa menangkis. Kebetulan ada Sintua di lingkungan saya. Saya panggil KO, terkewer-kewer kawan. Itu biar tahu kalian, jangan main. Apalagi pendeta, aduh horas mada. Terkewer-kewer menghadapi saksi Jehovah itu. Untunglah aku dulu mereka didik sehingga tahu aku kelemahan mereka. Sekarang saksi Jehovah nggak berani lagi ketemu aku. Sejak ketemu aku lari. Aku nggak bohong.
Dia menginjil ke bank sebelah rukoku dulu kan ada bank. Kebetulan itu NBP, Nusantara Bonapasogit. 100% itu orang-orang Kristen di situ. Datang dia nginjil situ kawan. Begitu kuliah aku samperi, pulanglah kami ya, pulanglah kami ya kata ya. Ketawa aku. Sudah. 5. Kami mendorong perguruan tinggi keagamaan Kristen. Sekolah tinggi teologi. Oh, kurang satu lagi TE-nya. Sekolah tinggi-tinggi sekali teologi harus itu ya. Kalau hanya sekolah tinggi teologi masih bual-bualan Erastus itu. Ya. Di Indonesia agar bersatu dan secara serius memberikan perlawanan kepada ajaran-ajaran yang berbahaya bagi umat Kristen Indonesia. Paling hanya Perbum Veritatis yang melakukan perlawanan. Paling Esra Soro yang melakukan perlawanan. Selebihnya siapa? Gak ada, lebih bagus mereka bicara tentang kemakmuran. Orang suka, orang senang, perpuluhan jalan, Hamulia Teon jalan. Kalau kita bicara membentengi iman, siapa dulu kutanya kalian pendeta yang mau membentengi iman orang Kristen? Kutanya lu kalian, siapa? Enggak ada. Karena kalau sampai dia bicara tentang pembentengan iman Kristen, maka dia harus diuji setiap ucapannya dan kalimatnya. Siap enggak dia diuji? Enggak siap. Maka lebih baik dia berkhotbah karena khotbah tidak untuk diuji, tapi untuk didengarkan. Pahami kalian dulu itu. Tapi kalau pengajaran selain didengarkan juga harus ada pengujian. Loh, agar kita tahu ajarannya ini sesat apa enggak. Maka ketika Rubin Abraham sampaikan pada Rubin Abraham, sang debater mengatakan kau dulu adalah mafia rohani. Saya enggak akan cabut itu. Karena dia menghina kami para apologet dengan sebutan preman rohani. Baru tahu Alkitab sedikit mengaku apologet. Kan itu kalimat besarnya. Maka kami dikatakan preman rohani. Loh. Preman-preman rohani inilah yang banyak membentengi iman Kristen. Kalau pendeta lebih bagus dia bicara tentang kemakmuran agar perpuluhan jalan, agar apa namanya itu, uang hamoleateon, uang terima kasih atau uang berkat atau uang apa namanya lancar. Makanya mereka gendut-gendut kaya-kaya. Apakah seorang gembala salah menjadi kaya? Salah. Kalau kau pengikut Yesus, maka aku bilang kau harus menjadi pengikut Daud. Karena mereka selalu mengatakan, oh Daud kan kaya. Daud kan pengembala. Iya waktu kecil, sesudah besar jadi raja. Maka kau pengikut Daud saja. Dauters tahu lah buat namanya. Jangan jadi pengikut Yesus. Apakah kau senang? Kalau gembalamu kelaparan, oh saya tidak senang. Kalau gembalamu miskin, saya juga tidak senang. Gembala itu harus cukup, tapi tidak menjadi kaya. Nah ini kawan, silakan kawan. Kalau ada yang membilang gembala tidak boleh beristri, nggak benar juga. Karena murid-murid Yesus itu kan gembala. Di antara mereka kan ada yang sudah beristri, punya anak, punya istri. Paham ya? Kalau kalian sudah paham, tapi permasalahannya kawan, memang banyak permasalahan kalau gembala punya istri. Kalau gembala ini niatannya sebenarnya melayani Tuhan, baik kawan. Datanglah istri, Pak, aduh kulihat orang sana udah punya mobil Pak. Kita hanya naik sepeda motor terus kemana-mana. Mulailah dia bicara tentang kemakmuran. Wish, jemaat senang, perpuluhan lancar, durung-durung lancar, uang hamoleaton lancar. Setelah itu apa yang terjadi? Dibelilah dia mobil. Sudah. Besoknya lagi, Pak, istri pendeta sana sudah punya tas mahal. Wah, kan kayak istri saya Pariaji. Sama dengan menenteng rumah kawan. Harga tasnya itu 900 juta. Kan pernah diulas orang di Facebook, di media sosial lah. Saya terkaget-kaget. Dia menenteng sebuah rumah mewah. Di kampung kami 900 juta udah mewah. Luar biasa kawan.
Nah ini, ya. Itu yang membuat jadi keliru kita kawan. Tapi kalau istrinya ini ibaratnya mengerti apa itu tugas seorang gembala dan dia menerima misalnya hanya dapat sekian gaji misalnya. Hanya dapat sekian perpuluhan sedikit atau sabarlah. Kan kita tahu Tuhan katanya sedang bekerja kan. Lanjut dulu kawan, lanjut surat ini. Menarik surat ini ya. Menarik. Ya. 6. Kami juga mendesak agar pendeta Dr. Erastus Sabdono segera mengundurkan diri dengan sukarela atau dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Ya, kalau ini ya memang wajib mundur. Kenapa saya katakan wajib mundur? Kalau kita tidak sejalan lagi, ya mundurlah. Sama dengan gini loh. Misalnya saya kayak si Joshua Tewi itulah. Saya bilang Joshua Tewi itu orang yang paling kesatria. Dia tidak sejalan lagi dengan GBI. Karena dia Oneness, GBI Tritunggal. Dia mengajukan surat pengunduran diri sebelum dipecat. Sebenarnya dia sudah mau dipecat. Tapi dia tahu dipecat itu enggak baik kedengarannya, enggak terhormat. Kalau mengundurkan diri terhormat. Kan begitu. Dia harus mengundurkan diri Erastus Sabdono. Kecuali dia takut kehilangan jabatan. Dia kayak si Gilbert Lumondong. Langsung bertobat, langsung bilang, oh saya masih Tritunggal. Padahal kata Joshua Tewu, ajarannya kan saya yang niru katanya. Dia kan juga mengatakan begitu, kenapa dia lepas tangan? Ah itu kawan. Kami lampirkan naskah tanggapan teologis atas pengajaran Dr. Erastus Sabdono sebagai penjelasan lengkap. Demikian pernyataan ini kami buat sebagai salah satu bentuk kasih kepada Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah yang Esa, serta kasih umat Kristen Indonesia kiranya Allah menjaga umat Kristen Indonesia dari segala bentuk penyimpangan penyesatan. Kawan-kawan, kenapa saya tidak pernah mereka surati seperti ini kawan? Karena dalilnya Erastus Sabdono ini lemah. Saya pun bisa mematahkan dalil Erastus Sabdono. Kalau dia memang betul mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Saya bisa mematahkan, gampang saja. Semua orang bisa mematahkan dalilnya itu gampang, gak sulit. Tapi ketika sang debater mengatakan Yudas masuk neraka, Taman Eden di surga, gak ada keluar surat seperti ini kawan. Kenapa gak ada? Yudas masuk surga, sorry. Taman Eden di surga. Kenapa surat seperti ini gak ada keluar? Karena mereka akan berhadapan dan duduk dengan saya di dalam sebuah sidang keagamaan untuk mempertahankan dalil-dalil. Mereka nggak akan kuat dan tak akan sanggup. Percaya kalian. Sudah banyak yang menguji coba mulai dari doktor sampai kutu kumpret. Sudah banyak yang mencoba dalilnya. Semua mental. Tapi kalau Erastus mengatakan Yesus bukan juru selamat, gampang mematahkannya kawan. Kalau saya memang hanya berdasarkan belajar dalam tataran keilmuan ya kawan, bukan tataran misalnya untuk doktrin ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa nama di sini. Wah, ini kawan. Salah satunya tempat kampusnya Verbum Veritatis ada di sini. STA Nusantara Malang, STT Anderson Manado ya. STT Anugerah Misi Nias Barat, kalian baca ada 25. Salah nomor 23 itu punyanya Pak Verbum Veritatis. STT Real Batam. Nah ini kawan. Ya, apakah STT di Indonesia hanya sebanyak ini? Oh enggak, masih banyak lagi kawan. Kan belum masuk, kalian lihat di situ HKBP, Nomensen ya. HKBP, yang lain-lain belum masuk situ kawan. Bahkan kalau Katolik memang enggak masuk sini ya, karena bukan Protestan. Nah ini kawan. Kan luar biasa kawan. Ya. Nah. Ini kawan. Kenapa mereka harus mengeluarkan pernyataan sikap? Sementara ketika di Indonesia ada aliran saksi Jehovah. Mereka tidak mengeluarkan sikap tuh. Loh, saksi Jehovah lebih parah. Yesus bukan Tuhan katanya. Apa bedanya dengan Erastus Sabdono? Jawabannya sederhana. Karena Erastus Sabdono masih mengakui
bahwa dia aliran karismatik mungkin ya. Atau Pentakosta, saya nggak tahu. Jadi itu akan membawa buruk citra aliran karismatik atau Pentakosta ini kawan. Makanya kalian lihat yang demo itu, semua kan aliran karismatik Pentakosta. Enggak ada di situ HKBP, GBKP, enggak ada kawan. GKPI, macam-macam belum ada. Penabur dan lain-lain belum ada itu. Kalam Kudus, GKKD, entah apa-apa lah ya. Oh mereka tidak punya sekolah tinggi teologi lah. Tadi kan tidak hanya bicara tataran teologi. Tadi kan bicara juga jemaat. Ya. Gembala kan bicara tataran itu. Paham ya kawan-kawan ya? Nah sekarang kawan. Bagaimana sang debater bersikap terhadap Erastus Sabdono? Jangankan terhadap Erastus. Terhadap Mikana yang orang bilang dia oneness. Terhadap Amin Wijaya. Terhadap siapapun itu kawan. Saya dari dulu sudah mengambil sikap. Kita tidak bisa membatalkan firman Tuhan. Titik. Kita tidak bisa membatalkan nubuat Tuhan. Titik. Bahwa di waktu-waktu yang akan datang. Ya, akan datang guru-guru palsu. Penyesat. Apakah kalian mau membatalkan itu? Sehingga di masa ini tidak akan ada lagi penyesat. Tidak akan ada lagi guru palsu. Tidak akan ada lagi simbolis. Kan begitu kawan. Minum dulu, minum. Bicara terus. Minum dulu lah. Minum air hangat kawannya. Ini apa? Plastik. Kalian membuat hal seperti ini tujuannya apa? Ingin membentengi iman. Dengan surat ini iman kami tidak dibentengi itu. Surat ini tidak berdampak apa-apa bagi kami. Surat ini tidak berdampak iman apa-apa bagi kami. Menurut saya ini kebodohan 25 STT. Karena mereka mau apa? Mau membatalkan nubuatan Tuhan Yesus. Bahwa di hari-hari akhir akan ada guru-guru penyesat. Guru-guru palsu. Lebih baik mereka ganti suratnya. Ya. Dengan menyatakan bahwa Erastus Sabdono guru palsu. Pemberitahuan judulnya. Tahu, ini judulnya apa ini? Pernyataan sikap. Bagus woro-woro. Gokondoh jojo. Pemberitahuan. Jojo lah. Kalau gokondoh jojo nanti jadi undangan. Bahwa Erastus Sabdono inilah contoh guru palsu. Setelah itu kalian dilaporkan ke polisi. Setelah itu kalian duduk di pengadilan. Buktikan dia guru palsu. Kan gitu kawan. Seru. Daripada seperti ini kalian buat aduh gak berpengaruh apa-apa sama kami. Tapi kalau dibilang dia contoh guru palsu. Itu baru berpengaruh sama dia. Weh ini tuh yang dinamakan guru palsu itu. Kalau gitu. Mana yang bukan guru palsu kan gitu. Berilah kami pengajaran. Ini lo jawabi semua. Paham ya? Kalian akan sia-sia jikalau kalian ingin memberantas kesesatan dari muka bumi ini. Kalian akan sia-sia jikalau kalian ingin menumpas guru-guru palsu dari muka bumi ini. Gak bisa. Karena ada guru palsu yang sudah almarhum. Dan pengikutnya banyak. Ini yang gak bisa kalian tumpas. Ini kawan. Sampai Yesus datang. Baru ini bisa ditumpas. Aduh jangan ada yang merasa-merasa ya. Wah kau membilangkan agama kami. Saya enggak bilang agama kalian. Saya bicara Kristen. Kau kira pendiri Saksi Jehova itu belum meninggal. Meninggal dia kawan. Sudah meninggoy. Kau kira pengikutnya enggak jutaan-jutaan kawan. Ini kan. Paham ya? Guru palsu terbesar itu kawan. Pengikutnya banyak juga. Ini mah kutu kumpret. Esra Soro itu kutunya itu kutu. Guru palsu yang palsu ini lebih ngeri kawan. Dia mengatakan Yesus tidak disalib. Tetapi diganti dengan yang diserupakan.
Luar biasa. Itu guru palsu. Karena Galatia 1 ayat 8 mengatakan, apabila ada yang memberitakan Injil berbeda dengan apa yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Kan ngeri kawan. Itu guru palsu yang paling besar yang mengatakan Yesus tidak mati di salib tetapi diserupakan. Kau bicara tentang agama kami, enggak urusanku bicara agamamu. Kalau kau merasa-merasa, ke pengadilan kita duduk. Berarti sudah kukatakan kalau kau merasa, berarti aku mengatakan kalian itu guru-guru palsu. Penyesat iblis. Silakan buat laporan ke polisi. Sang debater menghina agama kami, katanya guru palsu karena Yesus tidak mati di salib. Tetapi diganti dengan yang diserupakan. Segini kupatahkan dalilan, patah. Saya mengutip Injil Basiledes. Bisa nggak saya dipenjara? Nggak bisa. Mereka hanya baperan. Buka aja Injil Basiledes. Begitu dibuka, oh iya benar. Simon dari Kirene yang nggak disalib diserupakan dengan Simon dari Kirene. Lebih hebat Injil Basiledes. Basiledes adalah Tuhan dari seluruh yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib. Kenapa saya katakan dia Tuhannya? Karena dia berani menyebutkan nama. Siapa nama orang yang diserupakan dengan Yesus itu? Itu hebatnya Basiledes. Tuhan-Tuhan lain tidak berani mengatakan. Tapi Basiledes bisa, berarti dia lebih hebat dari Tuhan. Berarti dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang mengakui Yesus tidak mati di salib. Nah, kan luar biasa Basiledes kawan. Kayak gitu kalau berkhotbah. Tidak, ini bukan khotbah, pengajaran ya. Sorry, ini pengajaran. Sudah. Kalau saya seperti mereka, nggak perlu saya buat, ini pernyataan sikap ada, sudahlah. Pengumuman saja buat. Woro-woro. Simpel isinya. Ajaran dari Erastus Sabdono atau Erastus Sadono, inilah yang dikatakan di dalam Bible, kutip ayatnya. Dialah yang dikatakan guru palsu. Titik, selesai. Gak usah panjang-panjang begini begono. Terus kami lampirkan jawabannya. Untuk apa kau lampirkan jawabannya? Nanti diuji dalil kau pula kau. Kan begitu kawan. Kalau saya kayak Erastus, suka saya itu kawan. Mereka buat dalilku jawab. Mengetik enak. Kalau berbicara langsung kan kita harus mikir ini. Kalau ngetik kan enak. Bisa kita sambil santai, sambil istirahat. Ya. Maka dari itu kalian bacalah, lupa koyaknya. Yeremia 23 nya. Aduh. Sabar ya. Saya agak-agak ingat, agak-agak lupa. Setiap pendeta maunya dilantik. Ini harus dibacakan yang melantik bagi dia. Ya betul. Yeremia 23. Harusnya ini harus dibicarakan di dalam setiap pengangkatan sumpah seorang pendeta atau gembala. Biar kalian tahu betapa beratnya tugas sebagai gembala kawan. Yeremia 23 ayat 1. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Hilang artinya apa? Murtad. Terserak artinya apa? Tersesat. Kan orang yang tersesat, yang terserak kan? Ini kawan. Saya nggak tahu. Tapi saya pernah melihat pelantikan seorang pendeta. Tidak mau dibacakan ayat ini. Karena mereka kalau membacakan itu ibarat pedang bermata dua. Siapapun jemaat mereka yang jadi murtad atau sesat, maka pendetanya ke neraka. Kan mereka bilang, oh Yudas ke neraka. Kenapa? Karena dibilang celaka. Ini celaka juga kawan. Saya kadang geli-geli. Pasti dibilang, oh enggak ini celakanya lain. Ya standar janda lah. Paham ya? Ngerti? Ya sekarang kita baca ayat 2. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku.
Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Hei, makanya pendeta mengganti judulnya dari gembala menjadi pendeta. Agar mereka tidak terkena hukum ini. Nah ini kawan, liciknya pendeta. Ya. Kalau mereka masih menggunakan kata gembala kayak pastor misalnya. Ini berlaku ini kawan. Terkutuk kau terkutuk kata Tuhan. Hati-hati kalian. Ya. Sekarang mereka baru tersadar kawan. Mari kita membentengi iman. Halo. Selama ini kalian kemana tidurnya nyak? Nah ini. Kan lawak-lawak ini. Ngeri kawan. Kalau sampai sudah ada yang mengikut Erastus Sabdono ini kawan. Gara-gara ucapannya. Maka semua gembala-gembala yang umatnya itu ikut ke sana. Celaka kawan. Nah, ini. Ya. Ini. Nah, ini. Ayat 3. Kami menghimbau umat Kristen Indonesia agar berpikir kritis dan tidak asal menerima ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran Alkitab tentang Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat. Bagaimana orang mau berpikir kritis? Sedangkan sida-sida yang dari Afrika, kurang apa dia membaca kitab suci? Lancar. Tapi mengerti enggak dia? Enggak ngerti. Maka kalau enggak mengerti, bisa kritis enggak? Enggak bisa. Tapi yang bisa Pak, penyakit kritis. Kau enggak bisa kritis kalau kau enggak mengerti si kitab suci. Kau hanya bisa membaca. Maka kalau saya dulu waktu di GSJ itu diizinkan gembala itu waktu mengajar, saya enggak mau lagi khotbah karena di gereja sudah khotbah. Yang saya ajarkan apa? Saya memperdalam ilmu kitab suci mereka. Karena saksi Jehovah datang ke rumah-rumah mereka. Setelah saya perkuat iman mereka kawan. Saksi Jehovah mental diajak mereka debat. Ngeri kawan. Aduh. Ini pengalaman saya. Di kilometer 4 Kulim namanya. Tapi itulah nasib seorang sang debater. Karena dia adalah sampah gereja. Saya ini sampah gereja. Apologet itu sampah gereja. Tidak masuk dalam struktur organisasi gereja. Enggak masuk. Padahal gereja butuh orang-orang seperti ini. Andai kata di dalam Indonesia ini ada 1 juta gereja misalnya. Udahlah 200.000. Udah. Satu gereja 2 apologetnya. Kalian bayangkan 400.000 lah apologet. Apa enggak gempor kawan? Aduh sudahlah. Tapi apa yang terjadi? Dengan mulut talbisnya, Rubin Abraham mengatakan preman rohani. Dengan entengnya dia mengatakan preman rohani. Kan sedih kita kawan. Kita berjuang secara iman dengan cara lain. Dituduh preman rohani. Bertobatlah kau Rubin Abraham. Doaku kau enggak usah lagi jadi ketua sinode. Memalukan. Kau kira kami sampah. Kau kira kami ini preman. Bertato kami semua preman rohani. Enggak. Ya paham ya. Kalau enggak percaya mau laga ilmu silakan. Rubin Abraham tolong tantang saya. Mengenai Yudas ke neraka atau ke sorga. Atau Taman Eden di sorga apa neraka. Di sorga apa di bumi. Kan enak kawan berdiskusi kita. Buktikan kami preman. Premannya di mana? Sekarang setelah ada Erastus semua orang ribut. Semua orang kocar kacir. Lah selama ini kalian mana? 25 tadi STT harusnya mereka punya 25 TikTok, punya 25 YouTube, punya 25 Facebook, punya 25 pokoknya media sosial apa aja ini. Jangankan 25, satu pun belum tentu ini ada. 25 kawan. Paham ya kawan-kawan ya? Nah sekarang saya ajak kalian diskusi ringan-ringan saja. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Erastus. Tapi dalam tataran apa saya berterima kasih?
Dia menggenapi firman Tuhan. Jangan kalian sepelekan Erastus ini. Dia adalah menggenapi firman Tuhan. Dia menggenapi nubuatan firman Tuhan. Bahwa di waktu-waktu kemudian akan datang guru-guru palsu. Akan datang nabi-nabi palsu. Akan datang penyesat-penyesat. Ya kan? Paham ya? Berterima kasih kalian. Sehingga anak-anak kita mengenal, oh ini yang sesat itu. Oh ini yang enggak sesat. Oh ini guru palsu. Kalau Erastus tidak ada, mau kemana kau mengajari anakmu guru palsu? Paling yang sonono yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati tersalib, tetapi diganti dengan yang diserupakan. Kan ini Basiledes. Aduh. Gak bisa apa-apa mereka kawan. Mau memenjarakan sang debater, Basiledes ternyata ada backingku Basiledes kawan. Luar biasa Basiledes ini. Ya, hebat. Lanjut. Loh, saya bicara kekristenan. Saya bicara bidat Kristen. Kok ada yang merasa-merasa. Artinya kan itu deritamu. Itu kebodohanmu, ketololanmu. Jangan kau bawa aku jadi tolol. Ya. Ya kawan-kawan silakan masuk ya. Silakan masuk kita berdiskusi. Jadi ingat ya. Kita harus berterima kasih kepada Bapak Erastus Sabdono. Kalau beliau tidak melakukan ini, maka anak cucu kita tidak bisa kita tunjukkan contoh guru-guru palsu, guru-guru penyesat tidak akan bisa kita tunjukkan. Kalau Luga Tambunan kemana mau kita cari sebagai nabi palsu? Kita mau menunjukkan ini loh nabi palsu nah, Luga Tambunan. Saya kemana-mana dia pergi. Lagian dia tidak ada yang kenal. Ya. Nah ini. Ruli dicari apa ini? Domino. Cari aman. Saya nggak pernah cari aman. Loh, ada nggak saya cari aman dalam kisah ini? Nggak ada. Saya katakan kita berterima kasih kepada Erastus Sabdono. Karena kita jadi mempunyai contoh inilah guru penyesat. Kan gitu. Inilah guru-guru palsu. Kan gitu. Sesuai surat mereka tadi. Selesai. Artinya apa? Saya mengatakan Erastus Sabdono itu guru palsu. Saya mengatakan Erastus penyesat. Tapi kita memang harus berterima kasih. Firman Tuhan harus digenapi. Tidak bisa tidak kawan. Tidak bisa kau lawan. Petrus. Contoh nyata seorang yang melawan penggenapan Tuhan. Petrus. Sebelum sebelum fajar menyingsing. Ayam akan berkokok 3 kali. Dan engkau akan menyangkal aku 3 kali pula. Petrus berusaha mematahkan firman Tuhan. Bisa enggak? Enggak bisa. Berlari dia sejauh mungkin. Tapi hatinya tetap ke Yesus. Dia tetap melihat-lihat dari jauh. Inilah kesalahan Petrus. Tetapi andai kata Petrus begitu dibilang Yesus. Sebelum fajar menyingsing itu engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus lari meninggalkan Yesus. Pergi dia misalnya dari Yerusalem. Kan pergi dia misalnya ke Mesir. Maka firman Tuhan. Pada detik Petrus lari kawan. Apa yang terjadi? Bumi ini akan hancur. Kok bisa sang debat? Ya firman Tuhan artinya bohong. Kan, kalau sudah Tuhan berbohong hancur bumi ini kawan. Itulah hebatnya Bible. Diberi contoh satu contoh konkret. Yang nyata di depan mata. Petrus berusaha melawan nubuatan. Nubuatan artinya apa? Firman Tuhan yang akan digenapi. Firman Tuhan yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Pasti, bukan agak-agaknya, bukan pasti. Ketika Yesus mengatakan ayam berkokok 3 kali, sudah berkokok enggak ayam? Belum. Artinya belum terjadi. Artinya itu adalah sebuah nubuatan. Sudah. Maka Petrus berusaha mematahkan nubuatan ini kawan. Pergi dia menjauh. Tapi salahnya dia tidak pergi ke Indonesia. Tidak pergi ke Mesir. Tidak pergi ke Arab. Tidak pergi ke Yunani. Tapi dia hanya pergi menjauh.
Dan ternyata ada orang yang melihat. Maka orang itu, ini tadi bersama Yesus, disangkalnya. Hebat kali firman Tuhan itu kawan, tidak bisa terlawan. Halo, King, silakan. Shalom Le. Shalom. Shalom, bicara aku dengar karena suaranya double. Iya, jadi gini Le, yang saya bilang itu Le, banyak orang-orang yang udah mulai sesat. Ya karena tadi itu Le, sesuai dengan Matius 24 ayat 24 sampai 26 kemarin itu Le. Jadi ya banyak orang pilihan yang jadi penyesat gitu karena dia merasa dia itu suci. Itu aja Le, kalau saya lihat Le. Jadi ya kedepannya ya bagi kita pengikut Kristus supaya kita itu berpatokan pada Alkitab, jangan pada orang atau doktrin-doktrin. Itu aja. Oke, makasih Le ya. Oke, King Kafir Murtad, selamat malam ya. Nah ini kawan. Kalau kalian mau belajar kitab suci dengan baik dan benar, syaratnya hanya satu. Kosongkan dulu bejanamu, kosongkan dulu gelasmu. Kosongkan dulu doktrin dari dalam dirimu. Baru kau baca kitab suci. Ketika doktrin masih ada di dalam dirimu, jangan coba-coba baca kitab suci. Karena kau menjadi orang yang tidak akan pernah jujur bicara kitab suci. Nah ini, kan gitu. Saya selalu mengatakan saya tidak akan pernah mau jadi pendeta. Kenapa? Ketika saya menjadi pendeta, maka leher saya sudah dicekik doktrin. Dicekek. Begitu saya melawan, putus. Maka mau tidak mau saya harus tunduk di dalam doktrin itu. Mau benar pun itu, mau salah pun itu, mau apapun itu, saya harus membelanya. Maka dari itu, sebagai pengajar, saya tidak akan pernah mau jadi pendeta. Dan tidak akan pernah mau jadi pengurus gereja apapun. Karena doktrin itu. Paham ya? Maka saya mengambil sikap oposisi. Kan gini. Oposisi pula kayak politik. Saya di luar daripada itu, daripada gereja. Organisasi gereja. Biar apa? Biar umat ini banyak mendapat asupan gizi rohani yang murni tanpa terikat doktrin A, doktrin B, doktrin C. Tetapi isi Alkitab itu murni kujelaskan. Semurni-murninya, kuusahakan semurni-murninya. Dan apakah itu berhasil? Berhasil. Sampai sekarang aku sudah banyak mendidik orang-orang muda. Orang-orang tua. Untuk membuka zona aman di dalam pikirannya. Karena Bible itu kitab suci yang maha sempurna. Bukan omong kosong. Kayak Basiledes. Omong kosong. Yesus tidak disalib. Tetapi yang diserupakan. Lawak-lawak. Buat apa Tuhan menyerupakan. Kalau Tuhan mau menyelamatkan. Tidak usah pala diserupakan. Udah diselamatkan aja Yesus itu. Dibuat pikiran orang semua. Aduh, masa kalah Bapak di sorga sama MIB hanya peltek-peltek, tok kalian peltek-peltek, pencet-pencet pena segini, cup semua orang lupa ingatan. Lihat sini semua kita berfoto, cem karena hilang semua ingatan. Masa kalah Tuhan sama MIB, Man in Black. Lawak kalian kawan. Buat apa Tuhan lah menyerupakan wajah Yesus. Sehingga tidak disalib. Aduh, sayang kali lah kita menjadi Tuhan. Itu contoh salah satu doktrin. Basiledes. Ayo naik lagi kawannya. Kalau yang merasa-merasa ya biarin aja, aku bisa apa. Jen Kamba, selamat malam, silakan apa yang mau disampaikan. Halo, suaranya belum ada. Silakan. Ada suara sayap-sayap ku dengar. Itu mic-nya kok dimatikan, hidupkan lagi. Halo? Oke, ya. Selamat malam sang debaters. Malam-malam. Saya
Terima kasih punya kesempatan bisa ngomong sama sang debaters. Luar biasa nih. Siap. Saya di Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang. Kalau dengar ribut-ribut hari ini terkait ajaran Pak Erastus, saya kira ini saran saya saja. Itu banyak yang bilang dia sesat dan lain sebagainya. Saya pikir abangku sang debaters dan kita semua lah. Kita harus rendah hati. Mari kita belajar lebih banyak dari Pak Deking Gadas, Muriwali dan Esra Sorul lah. Saya kira begitu. Sang debaters. Atau gimana Bapak? Mohon pendapatnya lah. Ya, itu kan pendapatmu, sudah kemukakan aja, santai aja. Apalagi yang mau dikemukakan? Saya kira itu Pak, sang debaters. Terima kasih. Oke, terima kasih Jen Kamba dari Kalimantan tadi ya katanya. Oke. Ya begitulah kawan-kawan. Terima kasih atas masukannya. Ahmad Fajrin. Basiledes peltek-peltek. Betul sekali Tuhan. Menurut kalian betul nggak ucapanku? Betul kawan. Basiledes ini pengikutnya banyak. Dan mereka meyakini bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi diganti dengan yang diserupakan. Coba kalian lihat. Kan lawak-lawak dibuat orang itu Tuhan kan. Buat apa Tuhan mengganti peran pengganti di situ kawan. Kayak film. Sedangkan siapa namanya dia? Keanu Reeves. Dia tidak mau pakai peran pengganti. Apalagi Jackie Chan. Masa kalah Bapa di sorga sama, masa kalah Tuhan itu sama Jackie Chan dan Keanu Reeves pakai peran pengganti. Kan bodoh kali Tuhan dibuat orang-orang ini. Sedangkan MIB tinggal dipeltek gini. Ayo semua berfoto. Katanya lihat sini. Plik katanya. Cup memancar cahaya. Hilang semua ingatan. Masa kalah Tuhan. Masa kalah Allah dengan manusia. MIB yang peltek-peltekin cup semua orang apa. Kan lawak kawan. Aduh. Jadi Tuhan macam apa itu? Tapi pengikut Basiledes ini banyak sekali kawan. Loh, kitab Basiledes ini yang tertua. Yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi diganti dengan yang diserupakan. Yang lain kan hanya ikut-ikutan. Kitab tertua yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi digantikan dengan Simon dari Kirene. Kitab tertua Basiledes kawan. Yang lain itu hanya ekor-ekoran, pengikut. Pengikut Basiledes ini orang itu sebenarnya. Ya, peltek. Ya, tapi ya kita janganlah sampai bunuh-bunuhan, nanti menenggoy. Kenapa? Jajaran Kristen boleh kita berbeda, tapi tidak usah saling bunuh-bunuhan ya. Biarlah yang sonono itu yang saling bunuh-bunuhan. Halo Arnold, selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan. Malam, Le. Ya. Iya, ini yang saya mau tanya yang di firman Tuhan yang dikatakan apa namanya gandum dan gandum lalang, terus serigala di antara kamu, serigala di antara kamu. Jadi ini menurut sang debater ini kira-kira orang Kristen sendiri atau misalkan dia keledai liar kayak atau apa Kak gitu kan, atau gimana? Yang serigala ini yang di tengah-tengah kita ini siapa nih sebenarnya gitu. Oke gitu saja. Ya. Ya, terima kasih Arnold. Ya. Gandum dan lalang. Kita harus bertanya kepada orang pertanian. Apakah gandum dengan lalang itu satu family? Kan ini kawan. Atau satu kelas kan gitu. Kalau saya ingat pelajaran biologi kan gitu. Kalau iya, artinya itu berada dari lingkungan kita sendiri. Tapi ketika dikatakan serigala dan domba itu beda jenis. Sudah, artinya itu dari luar agama kita. Atau dari luar kita. Itu hebatnya Bible. Dibuat dua perumpamaan. Enak ya kalau belajar sama sang debater ini. Mengalir aja, aku nggak ada belajar kawan. Dia bertanya, aku jawab. Gandum dan lalang. Apakah itu satu jenis? Menurut saya satu jenis. Gandum juga, lalang kan ada juga keluar butir-butirnya. Tapi nggak bisa dimakan.
Gandum juga kan kayak padi. Minimal dekat lah, saudara dekat itu, tetangga dekat. Paham ya? Itu berarti dari diri kita itu gandum dan lalang. Baru yang kedua serigala dan domba, itu beda jenis, jauh kali. Berarti dari luar kita. Maka kedua-duanya ini, apa dibilang dengan gandum dan lalang? Dibiarkan tumbuh bersamaan, tapi akan dicabuti yang lalangnya. Tapi kalau serigala dan domba, apa katanya? Harus diburu serigala ini. Biar jangan memakan domba. Itulah hebatnya ajaran Kristen. Makna tersirat lebih dalam dan sangat dalam. Tadi dia hanya bertanya gandum dan lalang. Sekarang ku kembangkan lagi. Ya. Karena ayat itu mengatakan dibiarkan tumbuh bersama-sama. Gandum dan lalang bersama-sama tumbuh. Saksi Yehova dengan Kristen sama-sama tumbuh. Pengikut Basiledes gimana sang debater? Itu serigala dan domba. Makanya ada serigala berbulu domba. Pengikut Basiledes itu serigala berbulu domba. Mereka dari jenis lain tapi menyamar jadi domba ini yang berbahaya. Kalau gandum dan lalang bisa langsung kita bedakan. Serigala berbulu domba sulit kita bedakan. Mereka selalu mengatakan mereka juga memuliakan Yesus. Tapi Yesus yang tidak mati di kayu salib. Tetapi diganti dengan yang diserupakan. Kan lawak-lawak kawan. Tuhan masa kalah dengan MIB. Pilti. Ayo. 1, 2, 3. Tup, hilang semua ikatan. Harus kalilah terjadi drama. Didramatisir. Kan lawak-lawak. Dibiarkan saja mereka tidak kenal Yesus itu siapa. Kan tidak tahu orang itu Yesus yang mana. Kan lawak-lawak kawan. Lawak-lawak. Ya baca aja buku Basiledes itu. Kenal enggak mereka dengan Yesus? Enggak kenal. Lantas buat apa diganti wajahnya? Diam aja orang itu semua kawan. Itu kejadiannya apa? Kan malam hari. Memang ada lampu sorot. Kan enggak ada. Diam-diam aja orang itu lari pelan-pelan. Hilang di kegelapan malam. Harus kalilah ada peran pengganti korban salah tangkap. Halo Albert Rachel. Selamat malam, silakan Pak Albert. Ya, salam Pak Rudi. Salam, silakan. Ya. Ini saya baru ikut. Kalau boleh saya tahu pendapat Pak Rudi sendiri tentang apa yang diajarkan Pak Era seperti apa ya, kalau boleh saya tahu dari Pak Rudi. Oke. Kalau saya belum mendengar ya apa yang diajarkan Pak Erastus Sabdono, saya nggak dengar. Makanya saya mengatakan bahwa surat itu, saya kan beranjak dari surat yang tadi itu Pak. Sudah saya tunjukkan suratnya tadi kan? Belum? Saya baru masuk. Halo? Ini Pak, saya maaf. Oke, saya tampilkan dulu lagi ya, saya tampilnya, sabar ya. Ini. Saya dikirimi surat ini. Wah, terima kasih Yopung, Maharani Tobing. Nah ini. Ada 25 lembaga pendidikan. Nah ini. 25 lembaga pendidikan. Mereka mengatakan demikian. Nanti diulang aja video saya ini ya. Nah, ini baru nih tanggal 17 Juli 2023. Ada 6 butir mereka ini tidak setuju dengan Pak Erastus. Nah, ini. Ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono yang antara lain menyatakan Yesus bukan Allah garis miring Yahweh. Yesus bukan juru selamat yang sebenarnya. Yesus lebih rendah dari Allah dan hakikat secara esensial bertentangan dengan menyimpang dari ajaran Alkitab. Kalau ini benar diucapkan Pak Erastus Sabdono, saya juga sependapat dengan orang ini. Pak Erastus tidak tahu mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Baru yang kedua, ajaran pendeta Erastus memiliki kemiripan dengan beberapa ajaran yang telah dinyatakan sebagai ajaran sesat bidat oleh konsili keputusan gereja dari masa ke masa. Ajaran pendeta Erastus Sabdono tersebut harus diwaspadai. Ini kan ajakan lagi nih.
Makanya saya bilang orang ini harus berterima kasih sama Pak Erastus Sardono. Karena kalau Pak Erastus Sardono tidak mengatakan ini, maka penggenapan firman Tuhan itu enggak ada mengenai guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Silakan. Oke. Iya, kalau pendapat saya ya saya nggak mau ada pro juga, saya nggak mau ada kontra juga. Ya, tapi apa yang sudah diajarkan oleh beliau harusnya sebagai hamba Tuhan berbesar hatilah untuk berbicara, untuk mengakui kalau kata-kata itu pernah dikeluarkan pada saat beliau mengajar dan itu juga dipublikasikan. Saya juga nonton, saya juga mempelajari, mengikuti khotbah-khotbah Pak Erastus Sardono. Namun ada hal yang kita sebagai orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan harus memilah mana yang kita terima sesuai dengan kebenaran, mana yang tulang yang nggak bisa kita makan. Ya seperti itu. Nah, tapi menurut saya juga nggak begitu kontra karena semua orang punya kekurangan. Nggak ada orang yang sempurna termasuk saya. Namun sebagai hamba Tuhan yang pengikutnya banyak, yang disegani memiliki sekolah teologi, sinode sendiri, ya beliau harus berbesar hatilah untuk mengatakan bahwa beliau pernah ini, ya dalam hal ini bukan untuk mencari kesalahan, tidak, namun semua orang bisa salah mengajar, semua orang bisa salah berkata-kata, tapi setidaknya beliau harus punya rasa kerendahan hati untuk mengatakan, saya pernah mengatakan ini, betul saya pernah mengatakan ini. Jangan yang sekarang ini kita lihat dibilang, oh ini dipotong atau dipotong. Nah, itu saya rasa, dan dibilang jahat, saya rasa, ya kalau kita balik lagi, masih ada video-videonya, kita ya bisa saksikan sendiri. Tapi Ya, kita Pak, harus seperti Pak Albert. ya Pak. Kalau saya minta Pak Albert mengucapkan terima kasih kepada Erastus Sardono atas pernyataannya ini, mau nggak Pak Albert? Wah, kenapa tidak Pak? Oh, Kenapa ya, tidak kenapa gitu ya? Karena kenapa saya juga kenapa? sebelum beliau sampai sekarang ini, saya ikut beliau dari tahun 92 waktu di Tiberias. Ya, yang saya maksud pengajaran Pak Erastus Sardono mengenai Yesus bukan juru selamat. Saya tidak melihat pengajarannya dulu. Pengajarannya yang Yesus bukan juru selamat. Mau nggak Pak Albert mengucapkan terima kasih kepada beliau atas pengajarannya yang mengatakan Yesus bukan juru selamat? Ya tidak perlu lah Pak, tidak perlu diucapkan apa ya. Cuma kita ikhlas, bisa ya? menilai. Nggak ikhlas gitu ya? Iya betul dong. Karena kita semua yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bayangkan kalau Yesus nggak ada Yesus, Yahweh itu jadilah taruhlah jadi monster datang ke dunia atau jadi patung yang besar kayak patung Liberty. Susah kita untuk meneladaninya Pak. Tapi Tuhan jadi manusia, namanya Yesus. Bayangkan kalau nggak ada Yesus Pak. Nggak ada Yesus, belajarnya saya bingung Pak. Tapi Yesus ngajar. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuh. Oke. Yesus yang ngajar. Waktu perempuan diadili, Yesus cuma menunduk ke tanah pakai jari. Saya rasa semua ada maksud Tuhan. Kenapa pakai jari? Dia menundukkan diri, dia nulis dengan jari di tanah. Seakan-akan Yesus mau bilang sama mereka, kamu
mau ngajar saya tentang hukum Musa, kalau kita cari di Alkitab, kata jari itu ada di Bilangan, ada di Ulangan. Bagaimana Musa melihat jari tangan Tuhan di lubang batu. Yesus cuma mau sampaikan kepada kita, itu yang ngasih hukum Musa, itu jari saya nih, saya peragakan. Bayangkan kalau Yesus nggak ada, nggak jadi juru selamat. Nanti kita bayangkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Albert ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa Pak Albert, sama-sama ya. Kawan-kawan, Pak Albert ini ketika saya minta rela nggak mengucapkan terima kasih kepada Pak Erastus atas pengajarannya yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Beliau berat, kawan. Masih banyak orang yang berat. Contohnya si Rosmawati yang di layar. Pengecut kau begoders, kenapa tidak kau sendiri yang ngomong sama Erastus? Kau yang goblok, mana punya aku nomor Erastus? Kan lawak, kawan. Siapa lawak ini? Awak preman rohani, mereka mafia rohani, kan lebih tinggi. Mana ada aku nomor dia? Kalau ada aku WA-kan dia. Kucapkan, selamat Pak Erastus atas pengajarannya yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Sehingga Bapak menggenapi firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab suci, di mana dikatakan di hari-hari kemudian akan datang guru-guru palsu. Kan begitu, nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Selamat Pak, sampai jumpa. Nah, kan gitu. Pak, kita harus belajar ikhlas ya Pak. Kayak mana kita harus belajar ikhlas ya, begitu kawan. Kan dibilang, kita merubah yang jahat, lawan kejahatan dengan kebaikan. Ketika kau mengucapkan terima kasih, ada enggak ucapan terima kasih yang jahat? Enggak ada, kawan. Kan ada firman Tuhan, lawan kejahatan dengan kebaikan. Oh, sabar. Sebentar kawan. Kalian tidak paham firman Tuhannya, kasihan kalian. Selalu melawan kejahatan dengan kejahatan. Itu pengikut Basilelis. Mereka melawan kejahatan dengan kejahatan. Begitu tidak sepaham dengan mereka, bunuh, meninggoy semua, kawan. Namanya aja pengikut Basilelis. Tunggu dulu. Oh, ini ya, ntar lawan kejahatan dengan kebaikan. Wih, kalimatnya ini sederhana tapi aduh. Inilah firman Tuhan. Kemarin di mana itu ya? Aduh, bara api. Kan itu engkau akan menaruh bara api di atas kepalanya. Matius 5 atau berapa ya? Lupa aku. Oh. Bara api. Bentar ya. Saya lupa ingat. Kalau kalian tahu ya, ini nih. Ini. Roma 12 ayat 20-nya. Bentar ya. Jangan kau. Oh ya. Roma 12. Kita buka dulu kawan. Roma 12 itu ya. Saya kadang lupa. Oh, ini salah. Sabar ya. Saya lawak-lawak aja melihat orang-orang ini. Roma. Oh, rupanya Pak Erastus itu dari Tiberias ya. Berarti dia anggota geng turun naik surga. Kayak iblis. Ya kan hanya iblis yang turun naik surga, kawan. Nah ini. Roma 12. Ya, ayat terakhir ini. Nah, 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ada enggak di dalam kamus bahasa di dunia ini? Ketika kau mengucapkan terima kasih, artinya kau berbuat jahat. Tidak ada, kawan. Tidak ada itu. Semua ucapan terima kasih adalah ucapan yang baik. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erastus Sabdono. Semoga beliau mendengar ya, bahwa terima kasih atas pengajarannya mengatakan Yesus bukan juru selamat. Dalam artian ya itulah saya ucapkan terima kasih. Kalau nggak ada Pak Erastus Sabdono, saya nanti nggak bisa mengajari anak saya ini. Mana contoh guru palsu, mana contoh nabi palsu.
Gak bisa. Tapi dengan adanya Pak Erastus, saya tinggal manggil anak saya. Ah, inilah contohnya lah. Dia bilang gini-gini. Oke ya. Dan mengenai pembuktian ya silakan. Pak Erastus bisa mengundang saya, mengundang 25 dosen-dosen tadi kan. Tapi nggak usahlah saya ikut. Karena untuk membuktikan Yesus juru selamat itu gampang. Karena malaikat kan sudah mengatakan telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Udah, itu aja udah selesai ya. Ya tidak perlulah. Saya terlalu hebat sekali. Arnold ada 2. Apa orangnya sama ini? Halo. Ini si Tulang ini. Halo Tulang. Selamat malam. Malam. Oras. Ya, terima kasih kepada Pak Erastus karena pengajarannya Anda sudah mengikuti keledai liar. Ya kan? Ya, terima kasih juga kepada 25 organisasi pendidikan Sekolah Tinggi Teologia yang baperan jadinya kan. Jadi kenapa pengajaran Pak Erastus dijadikan baperan sementara ada pengajaran-pengajaran lain yang mengatakan Yesus Nabi. Mereka tidak baperan. Dengan pengajaran Yesus Nabi banyak orang Kristen murtad loh. Mualaf. Ya kan gitu kan. Kenapa mereka nggak baperan? Kan? Ya sangat disayangkan aja ya Bere ya. Organisasi kayak gini kan. Ya selamatlah. Jadi kita juga gimana ya? Nggak bisa menentukan orang itu pengajarannya sesat atau gimana ya, kayak Bere aja nih mengajak pengajaran ke rumah anak terang kan, banyak orang yang ragu kan, wah nanti entah apa-apa aja yang diajarin, nanti anakku diajarin begini, nanti jadi ini ya. Jadi orang Kristen ini nggak ada satu kesatuan untuk pengajaran kan gitu kan, jadinya ya kayak ini aja lah, seperti gereja-gereja juga. Ya terkadang kalau mereka nggak ngikut adat ya, dikatakanlah gerejanya gini, dikatakanlah gerejanya gitu. Ya mungkin itu aja pendapat saya. Ya mudah-mudahan 25 STT ini mengundang Pak Erastus, karena kan mengatakan orang sesat itu, kalau nggak salah di Alkitab Yesus mengatakan harus dibawa ke mahkamah agama kan? Ya. Nah, jadi harus disidang dulu Pak Erastusnya, baru dikatakan sesat, di-live-kan, disidang, nah, baru apakah pengajarannya sesat, di situ kita tentukan. Ya itu aja Bere, mungkin selamat malam ya. Jangan lupa nih defending Faith Muslim Channel, di subscribe. Ya. Oke Bere, Horas. Ya, terima kasih Tulang. Yuk. Sudah muncul lagi apologet baru, preman rohani baru nih. Oke kawan-kawannya. 25 perguruan tinggi ini, aduh tunggu dulu, ini aku lagi live. Sebentar dulu, ada telepon, sebentar ya. Sebentar dulu. Kawan-kawan, sebentar ya. Nah, sekarang ada ini, ini. Nah, RPL 077 Pelita. Dia bilangnya begini kawan. Bentar ya. Nah, ini enak ini untuk dibahas kawan. Yesus bukan siapa-siapa tanpa YHWH. Inilah orang yang tidak mengerti. Memang YHWH itu bisa tanpa Yesus? Gak bisa kawan. Kenapa? Ya, Yohanes 1 ayat 3 mengatakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada yang jadi satupun. Misalnya Tuhan bisu. Gak ada firman. Ada yang gak jadi? Gak ada. Manusia sebelum dicipta difirmankan dulu. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Makanya aku bilang kalau diundang aku berdebat, aduh sudahlah. Cukuplah kalian belajar pembuktian Yesus juru selamat apa tidak. Hanya satu ayat, Erastus kalah.
Telah lahir bagimu di kota Daud sang juru selamat. Nah, selesai. Tapi kalau kayak gini, aduh. Yohanes 17 ayat 3. Ya kan? Allah kita Esa katanya. Ya itulah konsep Tritunggal, bro. Bapak Tuhan tidak akan dikatakan Tuhan jikalau dia tidak bisa berfirman, tidak punya firman. Tuhan tidak dikatakan Tuhan jikalau dia tidak memiliki roh. Karena dia akan menjadi batu. Batu yang dipertuhankan itu kan tidak memiliki roh, mati. Batu kan tidak bisa berfirman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia. Nah, pahami dulu itu ya, Dek. Ini kayaknya baru masuk ke sini. Dia kira dia nggak tahu. Kan preman rohani udah dibilang di sini. Mereka mafia rohani. Bentar ya. WW Heisenberg. Hai Rudi Bego, Erastus sudah berkelas. Kau Rudi Bego. Ya, kelas apa Erastus? Mereka ini kan udah kubilang mafia rohani. Kalau enggak mafia rohani mereka kawan, enggak kan ada kelasnya. Loh dia anggotanya apa? Ya saya Pariaji kan Tiberias. Juga si Gilbert Lumondong kan juga dengan Tiberias dulu. Kelasnya apa sih? Suruhlah berdiskusi sama saya. Kita lihat dia kelasnya apa. Kelas teriga, kelas terbangga kan gitu kawan. Mereka ini mafia rohani, kami kan digelari apa? Preman rohani. Kelahi preman dengan mafia rohani. Kita lihat siapa yang menang. Saya siap. Ya. Oke, topik saya saja kita angkat. Yudas ke sorga. Atau Taman Eden di sorga. Kan gampang kawan. Kalau sang debater ini siap menghadapi siapapun. Aduh. Halo Arnold kok jadi dua Arnold. Iya, ulang lagi. Tadi belum selesai. Halo. Berarti yang ini. Ya silakan bicara, aku diam. Halo, ya. Karena suaranya dua. Iya. Karena suaranya dua. Oke. Halo? Ya silakan. Halo silakan. Halo. Oke. Oh, dia suaranya dua kawan. Oh ini kakak senior. Halo selamat malam kakak senior. Silakan kakak senior. Apa yang mau disampaikan? Selamat malam sang debaters. Malam, silakan Pak. Aku kalau lihat sang debaters ini atau permisi, ku namai dulu. Rudi Yohanes Sutagalung. Aku kadang-kadang nggak sanggup aku melihat kayak mana kejujuran. Kejujuran aku bilang nggak sanggup aku. Kenapa lebih bisa jujur kali mengatakan isi Alkitab itu? Memang itu sesungguhnya. Tapi kalau sebenarnya, kalau yang itu tadi, kitab Basiledes saja nggak diakui. Kitab turunannya nggak diakui. Apalagi semacam orang-orang yang kayak gitulah, aduh, yang mau merusak. Pening kepala aku nengok Erastus ini, aduh. Tapi nggak apa-apa lah, semua sudah disuratkan. Amannya itu. Kalau yang kuat mah kuat, yang lemah ya ada penampian, terbuang, semua udah disuratkan. Kalau kira-kira mau apa, sang debater saya kan bilang kan minta tolong, mana tahu didengar orang itu. Ya cari Tuhannya, nama Tuhan yang lain, buat kitab yang lain, biar bisa diadu lagi. Ini Alkitab pula lagi mau digodok-godoknya, kan enggak? Baru kelahiran tahun berapa paling ini? 1900, kita bilanglah 70-an atau 60-an, udah mau menggodok isi Alkitab yang udah beribu tahun. Apa nggak pening kepala? Kitab Basiledes dan turunan aja nggak diakui. Capek deh. Oke, sang debater, semoga sukses membangun gerejanya. Siap, terima kasih kakak senior, selamat malam. Ya, ini kayaknya ada ante-ante dari Pak Erastus ini. Erastus masih menganggap Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat.
Wah, Oneness saja menganggap Yesus itu Tuhan, tapi kan jadi bidat. Loh, kalau Erastus sudah mengatakan bahwa tanpa Yahweh, Yesus tidak bisa apa-apa, artinya dia tidak mengakui Yesus juru selamat. Nah, kan ini kawan. Artinya ada pemisahan di situ yang tidak terhubung, aku dan Bapa adalah satu. Paham ya? Ini nggak ngerti orang kawan. Tapi sudahlah, makanya aku bilang, oh mana tahu ada murid Erastus yang paling jago kan, suruhlah berhadapan dengan aku kan selesai. Biar kita buat pertunjukan yang menarik. Perlu juga kawan sekali-sekali ya. Kan pernah ingat enggak kalian dulu ketika aku sudah mulai muncul di dalam dunia perdebatan, apa aku bilang? Aku akan merobohkan tembok keangkuhan para kaum teolog itu. Ingatkan dulu ku bilang kan, apakah aku tidak membuktikan? Kubuktikan. Ku buat satu problem catur. Yudas ke sorga aku bilang, wah semua menguji. Semuanya mental. Tapi semuanya mengaku menang. Kan lawak-lawak. Ya itu memang hukum alamnya. Tidak mungkin dia mengaku, oh iya aku kalah. Tidak ada itu kawan. Selalu ngaku menang. Malulah dia. Ya. Nah, sebelum kita lanjut kawan-kawan, aku mau iklan dulu. Ini perlu juga iklan. Habis ini Arnold ya, dia ada yang mau disampaikannya kawan. Sepertinya penting sekali. Saya nggak tahu apa itu. Sabar ya Arnold ya, sabar. Kesabaran itu ada batasnya. Ya, ini saya sedang membangun gereja ya. Gereja GBI Kairos namanya ya. Nah ini. Bagi siapa saja kawan-kawan yang mau ikut turut dalam membantu ya. Nah ini. Orang ini 9 tahun beribadah, gereja yang enggak punya, masih nyewa-nyewa. Sudah saatnya saya sebagai preman rohani menyumbangkan hasil premanisme saya untuk membangun gereja. Bagaimana dengan kalian? Kalian kan enggak preman. Harusnya kalian bisa juga lah ikut partisipasi. Masa kalah sama preman? Inilah perkembangan daripada pembangunan gereja GBI Kairos ya. Pasir sudah datang ini, pasir cor sama pasir semen. Nah ini. Dan kami sudah beli Gerinda. Ya. Itu besinya sudah mulai dipotongi. Besok sudah mulai buat mal dan itu pasir ada lagi yang langsung dimasukkan ke sini. Langsung dicor, ya kan? Untuk membuat papan itunya, apa namanya itu? Papan itulah, papan namanya ya. Ini dia kawan-kawan. Oh, itu di tukang air. Nah, ini lagi proses pemotongan. Kerja. Nah, ini gerindanya ada kain beriang masih baru, kerennya. Nah ini besok baru diapain tadi dicoba aja ya. Tukangnya belum datang. Aku lah yang merancang-rancang itu ya. Gak rumit kok. Kalau ada niat apa yang gak bisa. Karena aku belajar dari pembangunan dulu. Jadi tahulah itunya ya. Kondisi di sini jalannya sudah keras. Oh besok masuk sumur bor. Nah ini jalan sudah mulai keras. Jadi mau kurata-ratakan dulu lah olahraga sore. Ya segitu dulu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah dulu mengenai iklan saya ya. Pembangunan gereja GBI Kairos namanya. Bagi siapa yang mau berdonasi silakan. Di situ ada rekening mandiri saya dan BCA saya. Nama saya Rudi Yohanes ya. Pakai Y sekarang, RUDY. Karena nama di STTB ijazah dari SD TK dari TK sampai pasca sarjana itu semua pakai Y. Silakan kalian apakan. Tapi kalau kalian agak ragu-ragu, oh nanti kau jadi kang preman, kriminal, tertangkap dikira kami mendonasi kau. Enggak, ini kan sudah saya sebutkan untuk gereja. Dia tidak ada urusannya. Baru ini ada satu lagi rekening di bawah, itu bendahara gereja. Namanya Siti Rondia. Yang mau iri silakan ya, selulah kawan. Ya, Arnold sekarang. Halo Arnold, selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan? Oke, malam lah.
Belum selesai tadi. Oke. Siap. Ini udah kedengaran Eh, bagus. Silakan. Ya, yang pertama berterima kasihlah dulu lah kepada si Rosmawati mengingatkan jadi preman rohani. Oke. Tadi kan saya bertanya Siap. tadi masalah gandum dan lalang Siap. dan juga serigala tadi kan. Nah, jadi kalau saya lihat kan kayak Pak Erastus ini kan tadinya kan gandum kalau kita lihat. Apakah dia lalangnya atau serigalanya? Karena memang saya lihat ajarannya sudah luar biasa gitu. Yang bilang kan itu utusan, dan yang kedua pernah dia bermimpi Roh Kudus itu perempuan, dia nikahin perempuan itu, dia nikahin Roh Kudus itu, seperti itu. Jadi udah ada videonya. Nanti bisa juga dicek itu di YouTube kalau nggak salah ya, ada videonya di TikTok saya lihat. Cuman saya mau tanya tadi, apakah dari perempuan Tuhan Yesus kan ada dua itu, gandum dan serigala. Tadinya saya berpikir ini gandum atau ini serigala. Nah, itu yang mau saya tanya. Oke, terima kasih. Ya, tadi kan sudah saya jawab. Kalau dia masih sejalan dengan kita, itu namanya gandum. Masih sama apa genusnya, kan, familinya. Silakan. Kalau serigala itu dari luar kita. Iya, cuman saya lihat itu udah mengarah seperti serigala. Itu aja mungkin. Ya. Serigala itu kan berasal dari gen yang lain, jenis yang lain. Kalau dia kan satu jenis dengan kita. Jadi itu tidak bisa dikatakan apa, tapi tetap dikatakan ya itu tadi lah. Apa nggak berbahaya itu? Halo? Ajarannya itu seperti itu. Halo? Ya, kalau ditanya berbahaya apa tidak, ya berbahaya. Berbahaya sekali lah. Itu aja lah. Terima kasih. Itu aja. Oke, terima kasih Arnold. Ya. Ya, kenapa saya katakan berbahaya? Ya, kalau orang Kristen sudah tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat, jadi dia mau mengikut siapa? Basiledes yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi diserupakan. Kan lawak, kawan. Ya. Saya nggak tahu, belum pernah nonton videonya mengenai dia bilang roh wanita dan dia sempat menikah katanya. Nggak tahu saya. Makin lama makin banyak orang jadi gila dibuatnya itu ya. Apalagi ada yang bilang wanita itu ya, saya hamil gara-gara ini. Aduh, sudahlah kawan. Makin lama kita dunia ini kita buat. Tapi itulah penggenapannya. Tunggu Yesus datang baru semua bisa diperbaiki. Sampai saat ini kita masih menunggu kawan. Jadi ya bersabarlah. Kita hanyalah manusia biasa, tidak akan mampu kita memperbaiki keadaan ini. Yang bisa memperbaiki keadaan ini hanyalah Yesus Kristus kawan ya. Sekarang Mice. Halo Mice, selamat malam, silakan. Malam Bang. Malam, silakan. Itu apa namanya? Aku dengar debatmu kemarin sama si Mijan. Mijan apa siapa? Siapa? Mijan kayaknya salah. Ginca. Mijan. Ginca ya. Nah, tuh baru dengar aku kan. Jadi aku mau komentar lah Bang ya kan. Masalah menyerahkan nyawa itu kan kayak aku cerita dari Sun Gokong aja ya Bang. Nah, di Sun Gokong itu kan ada cerita kan ada naga sama ada burung phoenix ya Bang. Pernah Bang lihat itu? Menyerahkan nyawa untuk menerimanya kembali gitu. Burung phoenix itu Bang, kalau dalam cerita Sun Gokong itu kan dia mati itu kan dibakar badan itu Bang. Nah itu mati atau menyerahkan nyawa Bang? Kalau kataku itu menyerahkan nyawa, masalahnya dari abu itu dia lahir lagi Bang. Oh phoenix ya. Nah, jadi si burung phoenix itu tidak mati dan ya memang dia secara fisik kebakar, orang melihat dia terbakar Bang ya kan. Penglihatan orang dia terbakar. Tapi yang dari abu itu dia hidup lagi, maksudku itu Bang.
Nah, seperti di dalam Ya. kubur itu, siapa yang tahu? Siapa yang tahu di dalam kubur itu kan menyerahkan nyawa, menerimanya kembali ya Bang. Di luar lihat dia terbakar, tapi di dalam dia menerimanya kembali, hidup lagi. Nah dari abu itu dia hidup, Phoenix baru. Itu bukan, jadi Phoenix baru itu bukan bukan makhluk itu Phoenix yang sama itu Bang. Phoenix yang sama itu hidup lagi itu Bang maksudnya. Menyerahkan nyawa untuk hidup lagi, menerimanya kembali Bang. Itu cerita Sun Gokong Bang. Nah cerita Sun Gokong lagi ya kan. Cuman gini, mungkin ada orang-orang ini kan yang ya menganggap Tuhan itu kalah dari Sun Gokong kan itu juga. Maksudku, iya itu mau bilang itu maksudku, itu Phoenix bisa menyerahkan nyawa dan menerimanya kembali, masa Tuhan nggak bisanya Bang? Maksudnya itu Bang, cerita yang mau aku sampaikan ini sama mereka itu, ya kan? Kok nggak bisa gitu. Nah kalau cerita satu lagi ya, kalau aku cerita lagi ini cerita Sun Gokong lagi nih, cuman gurunya Sun Gokong itu Strong Samcong itu kan punya guru lagi namanya Buddha Julai itu kan, Buddha Julai itu ya kan. Aku kalau kemarin kan cerita Buddha Julai itu kan sampai di ujung jagat itu duluan tangan dia kan, sampai di ujung jagat itu padahal si Sun Gokong melompat itunya kan, maksudnya masa nggak bisa Tuhan lebih hebat itunya, pencipta alam semestanya kan Bang, si bapak itu. Iya. Bodoh kali orang yang cerita kayak itu kan. Nah, ini ceritanya Bang, ini cerita lagi. Siap. Nah, jadi waktu si Buddha Julai itu mau datang ke bumi nih kan katanya. Nah, itu kan mamanya itu kan mama sama bapaknya itu kan raja. Jadi si mamanya ini berhubung nggak bisa kan, jadi dia menyepi lah ada ini kan si mama ini dalam cerita si Tong Samcong ini kan. Jadi si mamanya ini menyepi, dalam penyepiannya itu dia akhirnya dapat wangsit lah gitu Bang. Dapat wangsit si gajah itu masuk dalam perut dia dalam bentuk ini. Jadi masuk dalam perut dia itu melona itu akhirnya hamil lah si mamanya ini. Nah, mamanya udah hamil. Lalu itu dalam waktu dia mau melahirkan dia pergi balik ke kampung mamanya ini mau melahirkan mamanya ini. Jadi rumah neneknya si Buddha Julai ini kan. Pergilah mereka ke sana. Di tengah jalan akhirnya mau melahirkan, terasa mau melahirkan, sudah itu si dayang-dayang ini bikin tirai itu. Terus dalam posisi berdiri si mamanya ini melahirkan si Buddha Julai ini dalam si bayi itu keluar bukan dari bawah situ Bang, melompat keluar dari perut kanan mamanya Bang, melompat keluar dari perut itu. Maksudku Bang, itu masa sehebat Yesus gak bisa gitu Bang, ya kan? Sekarang abang bilang abang bilang sekarang udah ada sesarnya. Dulu itu masuknya itu dari luar, keluarnya pun melompat keluar gitu. Bayi itu langsung melompat. Betul. Cerita fiksi pun kalian misalnya, masa itu tidak bisa dibikin masuk akal kalian itu kadang-kadang bego ya, bingung ya kan. Itu aja lah Bang, Abang bikin ceritanya lah Bang itu. Ya. Oke, terima kasih Mice. Selamat malam. Memang benar kawan, dulu saya pertama-tama sekali debat di Facebook. Saya menjelaskan Tritunggal itu dulu lucu kawan, karena sulit kali saya mencari contoh. Kalau dulu ya, sekarang kan sudah mantap ya. Saya bilang Sun Gokong juga kawan, memang hebat Sun Gokong ini. Sun Gokong itu seorang diri kawan. Dicabutnya rambutnya, dilemparkannya ini bisa dia jadi 1000. Dengan kegiatannya beda-beda. Ada yang gini-gini, ada yang gini-gini dalam waktu detik yang sama. Masa Tuhan kalah sama Sun Gokong kan? Dan begitu dipanggil Sun Gokong, syup, kembali semua jadi satu. Kan lawak kawan. Ketika dia menjadi 1000, dilihat orang ada berapa Sun Gokong? 1000. Tapi ketika semuanya menyatu, cup, Sun Gokong jadi satu kawan. Masa kalah Tuhan? Tritunggal aja sulit kali orang itu mengerti. Tapi begitu bicara nonton film Sun Gokong, hebat kali Sun Gokong ya, bisa 1000. Jadi satu katanya. Muncul lagi Naruto juga gitu. Kadang saya geli-geli juga lihat orang-orang ini ya. Tapi ya sudahlah. Itulah dulu kegelian-kegelian yang kita lihat ya. Kalau Rosmawati biarkan sajalah kawan. Sampai dia mati iri dengkinya itu dibawa ke alam maut. Kenapa saya katakan demikian? Orang ini sekarang Paul Zhang dan kawan-kawan kan juga sudah empot-empotan kawan. Karena tantangan saya cuma 2. Tunjukkan laporan polisinya Julius pertama.
Baru yang kedua, fotolah nasi yang 10.000 setiap hari itu. Gak usah susah-susah kawan, itu aja foto. Edit saya bilang, tunjukkan sama kami. Gak kan pernah bisa dia buktikan itu kawannya. Pembual grup-grup Paulus ini. Rosmawati ini kan antek-anteknya nih. Oke, biarkan. Ya. Nah, kawan-kawan, berhubung semua sudah sudah naik ya. Wah, dibilang Rosmawati aku penghina dan penghujat. Saya tidak pernah memfitnah. Kan cukup tunjukkan ini loh LP-nya. LP itu kan di tangan Santi Amer. Apa susahnya scan, foto, kirim ke Paul Zhang, tampilkan LP-nya. Orang itu yang pendusta dan pembohong. Yang ditampilkan surat tidak ada nomor LP-nya, LP Santi Amer, yang ada LP-nya orang Mosi di Medan. Jadi dimanfaatkan orang itu untuk cari ketenaran. Tidak tahu malu kawan. Ya namanya aja nggak tahu malu. Apa boleh buat. Kalau saya fitnah ya, kan permintaan saya sederhana. Fotokan nasi-nasi yang dibagi itu. 10.000 mana buktinya. Foto aja. Edit lah saya bilang. Kan susah kali ya. Ya. Nah, jadi kawan-kawan itulah yang harus kita pahami, bahwa kita harus berterima kasih kepada Pak Erastus Sabdono. Kalau dia tidak melakukan ini kawan, maka di abad ini atau di tahun ini, saya tidak bisa memberi contoh kepada anak saya. Saya tidak bisa memberi contoh kepada anak-anak lain kalau bertanya kepada saya, Bang, mana contoh guru-guru palsu itu? Nabi-nabi palsu, guru-guru penyesat. Aku tinggal bilang sini kode, inilah orangnya. Contohnya ini. Ya, jadi itulah yang bisa saya katakan kawan, kita ucapkan terima kasih. Jangan kalian lawan kejahatan dengan kejahatan. Tapi lawanlah dengan kejahatan dengan kebaikan. Ucapan terima kasih itu pasti kebaikan. Jadi kita melawan sesuatu yang keliru dengan kebaikan. Ya, karena saya sudah capek, saya bekerja di lahan itu. Kalau kadang saya nggak live kalian lihat siang, saya di situ tuh. Karena saya ingin mengawasi anggota itu semua yang kadang orang tuh bandel-bandel kawannya. Ya nggak ngerti lah, mau sehariannya kerjanya entah apa-apa. Kalau nggak dilihat istirahatnya lama kan gitu kawan. Saya tidak memaksa mereka seperti kuda, enggak. Tapi yang standar lah ya. Masa hanya satu hari nggak ada dapat apa-apa. Motong besi satu hari saya bilang. Saya ajari teknik motong besinya. Aduh nggak ngerti aku. Ya itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Besok kami kedatangan sumur bor. Setelah itu sudah mulai ada air di sana. Kalau sudah ada air barulah mulai bisa menggoyang semen, batu dan pasir. Ya, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Debaters.